Hey guys, apa kabar? Selamat datang lagi di channel kita yang penuh dengan cerita seru dan aksi keren. Kali ini gue, Lesmana, bakal bahas film yang penuh dengan intrik, aksi, dan tentunya girl power yang luar biasa. Bayangin, ada senjata super yang bisa bikin seluruh dunia kacau balau. Agen rahasia, penjahat licik, sampai drama persahabatan semua ada di film ini. Penasaran kan? Yuk kita kulik cerita seru dari film ini. Let's go. Bos penjahat yaitu Elijah Clark bertemu dengan seorang raja narkoba Kolombia, Santiago, dan putranya Jeronimo. Mereka menunjukkan sebuah senjata super yang mampu mengakses jaringan dan sistem komputer di seluruh dunia. Mereka mendemonstrasikannya dengan mengendalikan dan meledakkan pesawat kargo yang sedang melintas terbang di atas mereka. Terkesan dengan senjata itu, Clark dan anak buahnya membunuh Santiago dan Jeronimo untuk merampasnya. Namun, polisi segera menyerbu rumah itu. Clark melarikan diri. Agen pemerintah yang bernama Luis Rojas menemukan drive yang berisi senjata dan dia mengambilnya. Para petinggi CIA di Langley mendapat laporan bahwa Luis yang mengambil drive dan dia bersedia menjualnya agar dia dan keluarganya bisa menghilang. Direktur CIA yaitu Larry Marks menugaskan agen Mason atau Mace dan rekannya Nick Fowler untuk menjalankan misinya. Mace dan Nick pergi ke Paris dan menyamar sebagai sepasang suami istri. Mereka pergi ke kafe tempat Louis menunggu untuk bertransaksi, namun tasnya dicuri oleh agen lain, Mary Smith, yang menyamar sebagai pramuniaga kafe. Mace mengejar Mary sementara Nick mengejar Louis. Mace mengikuti Mary sampai ke kereta bawah tanah dan Mary pun berhasil kabur dengan cara menyeberang rel dan naik kereta di sisi lainnya. Tapi dia kecewa saat mengetahui bahwa tas yang dia curi ternyata hanya berisi uang yang akan diberikan Mace dan Nick kepada Louis. Sementara itu di kejadian lain, Nick mengejar Louis di jalanan. Dia kehilangan Louis saat berada di sebuah gang. Dia kemudian bertemu Clark dan salah satu anak buahnya yang bertanya pada Nick apakah dia memiliki drivernya. Kemudian Nick menjawab tidak. Louis kembali ke kamarnya dan dikunjungi seorang psikolog yang bernama Graciela Rivera. Graciela menanyakan soal di mana menyimpan drive-nya, karena dia tahu dia bisa mempercayainya. Pada saat yang sama, Mary bertemu dengan bos dan juga ayahnya, Jonas Muller. Mereka mengumpulkan informasi tentang Mace dan Nick. Kemudian Jonas menyuruh Mary agar segera melepaskan masalah itu. Tetapi Mary bersikeras untuk mendapatkan drive-nya. Mace kembali ke Langley. Marks mengatakan kepadanya bahwa Nick ditemukan mati tertembak. Mendengar kabar itu membuat hatinya begitu hancur. Marks lalu menyuruh Mace untuk pergi menemukan drive itu sendiri. Kemudian Mace segera pergi ke London untuk bertemu kembali dengan seorang teman lama, yaitu pakar intelijen cyber yang bernama Khadijah Adieme. Mace mengajaknya bergabung dalam misinya, tetapi dia bilang dia sudah selesai dengan pekerjaan yang biasa mereka lakukan, alias pensiun guys. Dia sudah hidup bahagia di London bersama dengan pasangannya yang bernama Abdul. Tetapi Mace menjelaskan betapa beratnya misi ini jika drive-nya jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan perang dunia ketiga. Dia juga bilang bahwa Nick telah tewas. Akhirnya, Khadijah pun mau membantu Mace. Dia lalu mengakses jaringan internet dan mencari informasi tentang Mary dan Louis.
untuk mengetahui posisi mereka saat ini. Mace dan Khadijah melacak Louis dan Graciela di sebuah pabrik. Dan rupanya Mary juga menemukan mereka. Saat mereka mulai mendekati Louis, salah satu pengawal Louis menembak Louis. Lalu penembak itu mengambil drive-nya sementara Mace bertarung melawan Mary. Khadijah mengejar penembak yang berhasil kabur dengan perahu. Graciela tetap di sisi Louis saat dia meninggal. Dan dia memberi Graciela ponsel yang bisa dibuka dengan sidik jarinya. Kemudian Mary membawa Graciela dan membawanya ke rumah persembunyian. Tetapi mereka sudah ditemukan oleh Mace dan Khadijah. Mace dan Mary sempat bersitegang, namun berhasil ditenangkan oleh Khadijah. Mereka kemudian setuju untuk mengesampingkan perbedaan mereka demi bekerja bersama-sama. Menggunakan ponsel Louis dan sidik jari Graciela, Khadijah akhirnya melacak drive yang dibawa penembak ke Maroko. Mereka tiba di Marrakesh dan melacak penembaknya ada di pasar. Dan setelah mengikuti melalui kerumunan dan berhasil melewatinya tanpa diketahui, mereka berhasil mencopet drive-nya alias ngambil drive-nya secara diam-diam dari seorang kurir dan membawanya ke tempat yang aman. Mereka kemudian menyerahkannya ke Mark. Setelah itu, mereka pergi minum-minum di bar dan sambil mengobrol. Sementara itu, seorang perempuan memasuki markas CIA dan menembak Marks. Saat minum-minum, mereka melihat berita tentang kecelakaan pesawat dan jaringan listrik yang mati di dua kota. Mereka lalu menyadari bahwa drive tersebut sudah jatuh ke tangan yang salah. Kemudian mereka segera kembali ke markas CIA dan menemukan bahwa Marks telah tiada. Agen CIA lainnya yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Grady datang untuk menangkap mereka. Mereka melawan dan akhirnya berhasil untuk kabur. Mereka kemudian menemui kurir yang membawa drive dan mereka sempat menginterogasinya. Setelah ditembak kakinya, kurir itu memberitahu bahwa tentang lelang yang akan diadakan di Shanghai. Akhirnya mereka pun segera terbang ke China, Shanghai. Mereka menghadiri pelelangan dengan menyamar. Seorang pengunjung pelelangan mencoba menggoda Graciela, tetapi Khadijah berhasil menyelinap dari lubang angin untuk meretas jaringan komputer. Sementara itu, Mace sangat terkejut bertemu Nick yang ternyata masih hidup. Namun, dia segera sadar bahwa Nick bekerja bersama dengan Clark dan dia juga akan mengambil drive-nya. Mace dikurung di sebuah ruangan yang dijaga oleh salah satu anak buah dari Nick. Acara pelelangan dibuka dengan dipandu oleh perempuan yang ternyata pernah membunuh Marks. Nick memenangkan pelelangan sebuah Gucci yang ternyata berisi drive. Saat drive akan diserahkan ke pemenang di sebuah ruangan, Mary dan Mace membuat keributan dengan melempar bom. Mereka lalu menyerbu masuk. Namun, usaha mereka gagal. Nick berhasil membawa drive-nya, sedangkan para anak buah wanita dari pelelangan tersebut menodong mereka. Namun tiba-tiba wanita itu membiarkan mereka untuk segera pergi. Mereka berempat berusaha kabur dari tempat itu saat polisi tiba. Mereka dibantu oleh wanita itu dengan memberikan tumpangan. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Lin Misheng, seorang agen Cina yang juga telah melacak keberadaan drive tersebut. Mengenai pesawat yang jatuh dan sabotase listrik di dua kota, dia memberitahu bahwa Marks bekerja sama dengan Clark. Maka dari itu dia membunuhnya agar tidak bertindak lebih jauh. Lin dan ayahnya telah mengumpulkan informasi tentang para penjahat yang menghadiri pelelangan tersebut, termasuk orang yang menggoda Graciela. Lin juga mengatakan bahwa dia memiliki drive yang asli. Sementara itu, ketika Clark menyadari bahwa Nick membawa drive yang palsu, dia menyuruh anak buahnya memukuli Nick. Nick dan anak buahnya berhasil melacak mereka. Lalu mereka menyerbu dan menyandera para wanita itu.
Nick menunjukkan gambar di layar monitor yang memperlihatkan bahwa anak buahnya juga telah menyandera Abdul, Jonas, dan suami serta anak-anak dari Graciela. Nick berkata bahwa dia tidak main-main. Dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh ayah Lynn, Jonas, dan Abdul. Namun saat dia hendak membunuh keluarga Graciela, mereka pun akhirnya menyerah dan menunjukkan di mana drive yang asli sebenarnya. Nick mengambil drive-nya dan membawa Lynn untuk agar dia bisa mengoperasikannya. Mace, Mary, Graciela, dan Khadijah yang masih berada di tempat Lynn melihat gambar di layar monitor. Ternyata kacamata Lynn memiliki kamera yang memungkinkan mereka melacak kemana dia pergi. Nick membawa Lynn ke hotelnya dan memaksa untuk mengoperasikan drive-nya. Keempat wanita itu segera melakukan serangan. Mereka terlibat dalam sebuah baku tembak melawan anak buah dari Nick. Lynn yang disandera berhasil melepaskan diri dan ikut melawan. Setelah melumpuhkan seluruh anak buah Nick, Mace bertarung tangan kosong melawan Nick. Mace berhasil melumpuhkan Nick, namun tanpa mereka sadari, Nick bangun dan menembak Mary. Saat dia hendak membunuh Mace, Graciela muncul dan menembaknya. Khadijah pun menghancurkan drive-nya dan pihak berwenang pun tiba untuk segera menangkap mereka. 2 bulan kemudian, Nick menemui Clark dan membunuhnya. Saat ini, Nick menjadi direktur baru CIA. Grady membantunya melacak Mace dan yang lainnya karena mereka dilaporkan telah kabur. Mace akhirnya mendatangi Nick di rumahnya. Khadijah, Graciela, Mary, dan Lynn juga ikut serta. Mereka menyelipkan racun ke dalam minuman Nick dan memberitahunya bahwa mereka akan mengurung Nick di penjara internasional atas kejahatannya. Dan para wanita itu pun pergi dan berpisah. Wow, itu dia cerita seru dari film ini teman-teman. Penuh aksi, strategi, dan momen-momen epik yang bikin kita nggak bisa lepas dari layar. Kalau kalian suka film ini dengan alur yang nggak ketebak dan karakter-karakter badass, ini wajib banget buat ditonton. Jadi gimana menurut kalian? Siapa karakter favorit kalian? Komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video seru kita berikutnya. Sampai jumpa di cerita-cerita seru lainnya. Stay awesome guys, bye.